Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video ini kami akan membahaskan materi tentang elastisitas zat, padat, dan hukum Hooke. Apa sih elastisitas zat itu dan hukum Hooke? Langsung aja kita ke pembahasannya. Dalam konsep elastisitas ada beberapa konsep. Namun yang akan kita bahas yakni konsep elastisitas yang terdiri atas tegangan tarik, tegangan, dan modulus Young. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian. Pengertian elastisitas. Apakah yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas atau sifat elastis adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang dikerjakan pada benda dihilangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak benda padat yang menunjukkan sifat elastis. Apakah semua benda padat menunjukkan sifat elastis? Jawabannya tidak. Tidak semua benda padat memiliki sifat elastis. Dalam hal ini, benda-benda yang tidak bersifat elastis dinamakan benda plastik. Apakah yang dimaksud dengan benda plastik? Benda plastik tidak kembali lagi ke bentuk semula setelah gaya luar yang bekerja padanya dihilangkan. Itu tadi teman-teman pengertian dari elastisitas. Sekarang kita masuk ke tegangan tarik. Tegangan tarik atau kita definisikan sebagai tensile stress yang dialami oleh suatu benda didefinisikan sebagai hasil bagi besarnya gaya tarik yang dialami benda atau F dengan ruas penampang benda atau A. Secara matematis, tegangan tarik ini dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Dengan rumus sigma sama dengan F per A, dengan sigma sama dengan tegangan tarik atau tensile stress atau Newton per meter kuadrat atau Pascal. F sama dengan gaya tarik atau Newton. A sama dengan luas penampang atau meter kuadrat. Tadi itu tegangan tarik ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tegangan tarik. Tegangan tarik atau tensile stress didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang delta F dengan panjang awal benda L0. Secara matematis, tegangan dapat dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut. Tegangan sama dengan delta L per L0 dengan keterangan E sama dengan tegangan, delta L sama dengan pertambahan panjang, dan L0 sama dengan panjang mula-mula. Nah, dan itu tadi tegangan tarik teman-teman. Sekarang kita masuk ke modulus Young. Modulus Young, nilai modulus elastis atau modulus yang suatu bahan didefinisikan sebagai hasil bagian antara tegangan tarik dengan tegangan tarik. Dengan pernyataan bersamaan E sama dengan sigma per teman-teman, tadi beberapa konsep dari elastisitas dan sekarang kita masuk ke hukum Hooke. Apa sih hukum Hooke itu? Hukum Hooke secara matematis, pembandingan gaya dan pertambahan panjang pegas ini mengharuskan adanya sebuah konstanta, yaitu konstanta pegas yang secara fisik mewakili sifat pegas dan dikenai gaya. Berdasarkan grafik F sama dengan S, nilai konstanta pegas sama dengan gradien kebutuhan grafik S sama dengan S, yaitu K sama dengan delta S per delta L sama dengan tangan. Di beberapa buku fisika, pertambahan atau perubahan panjang pegas ini lebih umum dinyatakan dengan delta S, sehingga hubungan antara gaya, konstanta pegas, dan pertambahan panjang pegas juga dapat dinyatakan sebagai berikut. S sama dengan K delta S dengan keterangan K sama dengan tetapan gaya pegas.
Persamaan ini merupakan representasi matematis dari pernyataan Robert Hooke yang kemudian dikenal sebagai hukum Hooke. Robert Hooke merupakan seorang ilmuwan Inggris yang menemukan jika gaya tarik tidak dapat melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan yang terakhir, yakni susunan pegas ya teman-teman. Susunan pegas dapat kita susun secara seri, secara paralel, dan gabungan keduanya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Susunan pegas. Beberapa buah pegas dapat kita susun secara seri, paralel, atau gabungan keduanya. Tetapan susunan pegas yang terbentuk dapat kita ganti dengan sebuah tetapan pegas pengganti. Dalam hal ini, tetapan pegas pengganti dapat ditentukan menggunakan hukum Hooke. Yang pertama yaitu susunan seri. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan susunan pegas seri. Dua buah pegas atau lebih yang disusun secara seri memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Gaya tarik pada pegas pengganti seri adalah sama dengan gaya tarik yang dialami masing-masing pegas. Jika F1 dan F2 adalah gaya tarik yang dialami masing-masing pegas, dan F adalah besar gaya tarik pada pegas pengganti seri, maka F1 sama dengan F2 sama dengan F. B. Pertambahan panjang pegas pengganti seri sama dengan jumlah pertambahan panjang masing-masing pegas. Jika delta X1 dan delta X2 adalah pertambahan panjang masing-masing pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas pengganti seri, maka delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Untuk N buah pegas identik dengan tetapan tiap pegasnya K yang disusun seri, berlaku persamaan berikut. KS sama dengan K per N, dengan KS adalah tetapan pegas pengganti, K adalah tetapan masing-masing pegas, dan N jumlah pegas. Nah, itu tadi penjelasan dari susunan seri ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke susunan paralel. Susunan paralel. A. Daya tarik pada pegas pengganti paralel sama dengan jumlah gaya tarik pada masing-masing pegas. Jika F adalah besar gaya tarik pada pegas pengganti paralel, serta F1 dan F2 adalah besar gaya tarik pada masing-masing pegas, maka F sama dengan F1 plus F2. Lalu B. Pertambahan panjang pegas pengganti paralel sama besar dengan pertambahan panjang pada masing-masing pegas. Jika delta X1 dan delta X2 adalah pertambahan panjang pada masing-masing pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas pengganti paralel, maka delta X sama dengan delta X1 plus delta X2. Untuk N, buah pegas identik yang disusun paralel dengan tetapan pegas tiap pegas K, berlaku bersamaan berikut ini. Kp sama dengan N kali K, dengan Kp sama dengan tetapan pegas pengganti, K tetapan tiap. Mungkin sampai sini dulu ya video pembelajarannya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Semoga ilmunya berkah dan dapat dimanfaatkan oleh teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.